Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la waliyyid wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri majelis ilmu yang insyaallah penuh barakah ini. Pada pembelajaran kali ini kita menggunakan media pembelajaran, yaitu media pembelajaran Zoom dan juga WA Group. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka pembelajaran dengan membaca bersama-sama lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas materi yang berkenaan dengan pembelajaran mengenai iman kepada malaikat. Nah, pembelajaran ini adalah pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas 11 Prodi Agama semester 2 untuk Madrasah Aliyah. Nah, dalam kesempatan ini pembelajaran mengenai iman kepada malaikat. Nah, sekarang apa yang dimaksud iman? Iman artinya adalah percaya. Nah, berarti iman kepada malaikat adalah percaya dengan adanya malaikat. Nah, malaikat diciptakan oleh Allah dengan cahaya. Nah, malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan tidak memiliki yang namanya hawa nafsu. Sebagaimana Allah menciptakan, sebagaimana Allah berfirman, Allah menciptakan malaikat dari cahaya, menciptakan jin dari api yang menyala, dan menciptakan manusia dari daripada kalian. Nah, dari hadis tersebut dijelaskan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang mempunyai nafsu. Berbeda jauh dengan yang namanya malaikat. Malaikat tidak memiliki yang namanya nafsu. Nah, iman kepada malaikat ini adalah salah satu dari bagian dari yang namanya rukun iman. Nah, rukun iman itu menjelaskan tentang 6 bagian-bagian dari iman yang harus kita percaya atau kepercayaan yang harus kita anut. Pertama, coba kita sebutkan bersama-sama. Pertama yaitu iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab Allah. 4, iman kepada Rasul Allah. 5, iman kepada ketentuan Allah yang baik dan buruk, qadar dan qadar. Dan yang keenam adalah iman kepada hari kiamat. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah iman kepada malaikat adalah nomor 2. Nah, kenapa urutan malaikat yang kedua? Karena tugasnya adalah tugas yang paling utama adalah malaikat. Malaikat berfungsi nanti menyampaikan rezeki, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan lain sebagainya. Nah, coba kita sebutkan 10 malaikat yang kita kenal. Pertama ada Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, dan Atid. Jumlahnya ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa iman kepada malaikat adalah yang kedua? Nah, pada hakikatnya adalah hal yang perlu kita yakini adalah adanya Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah Subhanahu wa taala ada rukun iman yang pertama dan yang paling utama sebelum kepada iman-iman sebelumnya. Nah, jadi iman ini sangatlah penting bagi kita. Nah, dan juga ketika manusia mendapatkan wahyu itu adalah melalui perantara malaikat. Allah memberikan rezeki melalui perantara malaikat. Dan semua kegiatan yang kita lakukan dicatat oleh malaikat. Nabi pun tidak patut dari yang namanya pencatatan amal dari malaikat. Nah, apa saja sih tugas dari malaikat-malaikat tersebut? Yang pertama ada yang namanya malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu daripada Allah kepada Rasulnya. Semua nabi diberikan wahyu kepada mereka untuk mereka
menjalankan, menyebarkan yang namanya agama Islam. Dan yang kedua ada yang namanya malaikat Mikail. Dialah yang membagikan rezeki. Allah memberikan rezeki kepada tiap-tiap manusia. Nah, Allah juga melalui perantara malaikat Mikail inilah Allah membagikan rezekinya. Dan yang ketiga ada yang namanya Israfil. Pada hari akhir nanti semua manusia akan mati. Dan yang terakhir adalah malaikat Israel. Malaikat Israel inilah yang bakal meniup yang namanya sangkakala yang akan mengakhiri seluruh alam semesta. Dia sendiri akan mencabut nyawanya dan semua tidak ada yang hidup di dunia ini. Kemudian dia pertama dibangkitkan dan kembali meniup sangkakala. Nah, kemudian ada yang namanya Israel, dia yang mencabut nyawa. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israel mencabut nyawa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga Mungkar dan Nangkir, adalah malaikat yang tugasnya menanyai ketika mereka berada di alam kubur. Dan yang ke berikutnya ada Rokib dan Atid. Rokib dan Atid adalah malaikat yang mencatatkan amal kebaikan dan keburukan. Setiap saat mereka selalu mencatat apa yang kita kerjakan, baik dan buruknya selalu ia catat, karena ialah malaikat yang selalu mendampingi kita dimanapun kita berada, melakukan apapun baik dan buruknya. Ada malaikat Malik. Nah, malaikat Malik adalah malaikat yang menjaga surga. Dia akan membukakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dan yang tidak bertakwa mereka akan berhadapan dengan malaikat terakhir, yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, oh maaf, malaikat Ridwan menjaga surga dan malaikat Malik menjaga neraka. Nah, jadi yang ketika amalnya buruk akan berhadapan dengan malaikat Malik, ditanya amal keburukannya, dibalas setiap apa yang keburukan yang ia lakukan, mendapat ganjaran apa yang telah dilakukan selama hidupnya. Dan yang malaikat Ridwan memberikan ganjaran setelah apa yang mereka lakukan di dunia, memberikan kenyamanan ketika mereka berada di surga. Nah, itu dia adalah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Coba kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nangkir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Nah, dari pembelajaran tadi dapat dipahami bahwa kita harus yang namanya iman. Iman artinya percaya. Percaya dengan apa? Dengan adanya malaikat, sebagaimana kita belajar pada hari ini mengenai iman kepada malaikat. Nah, dari itu kita harus mempercayai, karena itu bagian dari rukun iman. Rukun itu sendiri harus diyakini. Rukun artinya seperti tiang agama yang kita tidak lakukan satu, maka akan goyahlah sebuah bangunan itu. Jadi tetapkan, tanam di hati bahwa rukun iman 6, dan salah satu yang penting yang kita pelajari hari ini adalah iman kepada malaikat. Malaikat ada dan selalu mengawasi keberadaan kita dimanapun dan kapanpun. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maaf ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.